Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri-menteri Kabinet Merah Putih bergantian berkunjung ke kediaman Joko Widodo. Namun Jokowi menegaskan pertemuan hanya merupakan silaturahmi dan membantah isu matahari kembar yang muncul. Meski tak lagi menjabat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih dikelilingi sejumlah pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran. Bertajuk silaturahmi, sederet menteri berdatangan ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Eksistensi pengaruh Jokowi terungkap setelah sejumlah menteri masih menganggap Jokowi sebagai pemimpin. Namun Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah ada matahari kembar. Apa yang salah? Silaturahmi di hari Lebaran kan sangat baik kepada siapapun, ya. Kemudian mengenai matahari kembar, nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Udah, jelas. Kalau selama ini menteri dan wakil menteri kesini itu apakah juga meminta saran dan masukan? Silaturahmi biasa. Dan itu baik, silaturahmi itu. Kalau beberapa yang masih menyebut bos sendiri gimana? Beberapa menteri masih menyebut Bapak sebagai bos. Mantan bos. Tapi sudah silaturahmi dengan Pak Prabowo ya Pak ya? Oh sudah, hari Lebaran, hari pertama itu video call. Nggak lama dengan beliau. Dengan Pak Ma'ruf juga nih Pak? Pak Ma'ruf juga, Pak Presiden Prabowo juga. Ya deh, matur nuwun Pak. Ada rencana ketemu tatap muka Pak? Tatap muka. Presiden Prabowo Subianto meminta semua menterinya untuk merapatkan barisan. Istana Kepresidenan pun tekankan bahwa Kabinet Merah Putih solid. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada menteri-menterinya untuk merapatkan barisan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan jajaran Kabinet Merah Putih solid. Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum aja gitu. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan. Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu gitu. Tapi itu untuk menjaga semangat itu. Nggak ada kerenggangan. Solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing baik Kemenko maupun kementerian. Pesan rapatkan barisan disampaikan Presiden Prabowo saat menghubungi Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat acara Halal Bihalal. Tadi Pak Presiden juga menelpon saya, menyampaikan selamat Halal Bihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan. Dalam acara Halal Bihalal hadir sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, DPW Partai Perindo Jawa Barat memanaskan mesin politik dengan mengonsolidasikan kekuatan dalam menghadapi pemilu 2029 mendatang. Partai yang dipimpin Angela Tanu Sudibyo ini yakin bisa mengantarkan kader-kader terbaiknya lolos ke Senayan.
Partai Perindo siap menyongsong pemilu 2029 lebih awal dengan mengkonsolidasikan para kader terbaiknya. Kali ini seluruh pengurus DPW dan DPD se-Jawa Barat hadir dalam acara konsolidasi pemenangan pemilu Partai Perindo yang digelar di Kota Bandung. Tampak hadir dalam kegiatan konsolidasi, konsultan politik nasional ternama EF Saifullah Fatah yang memberikan paparan strategi dalam memenangkan Partai Perindo pada pemilu 2029 mendatang. Dan salah satu langkah yang konkret yang diambil oleh DPP Perindo itu adalah sesegera mungkin melakukan semacam kick-off, upaya awal untuk mengumpulkan jejaring DPW dan DPD serta para alek dan kepala daerah se-Indonesia yang ada di Perindo untuk kemudian bersama-sama merancang kerja pemenangan 2029. Momen konsolidasi ini juga menjadi target untuk memperkuat kepengurusan Partai Perindo dari tingkat DPW, DPD hingga tingkat DPC. Kita mengambil momen yang cukup penting ya di dalam aktivitas kita di Jawa Barat ini adalah bagaimana kita mengevaluasi dan juga kita melakukan konsolidasi dengan teman-teman DPD-DPD seluruh Jawa Barat. Jadi DPP, DPW, dan DPD bersinergi untuk melakukan konsolidasi aktivitas pemenangan seperti itu. Buat kami Jawa Barat ini menjadi salah satu tempat yang penting untuk segera digarap dan tentu saja kita juga berharap memiliki persiapan yang lebih baik begitu jelang pemilihan umum. Meskipun pemilunya masih jauh 2029, tapi kita tetap harus menyiapkan sedini mungkin. Meskipun pemilu masih jauh, Partai Perindo tengah mempersiapkan diri sedini mungkin untuk memperkuat soliditas barisan para kadernya di Jawa Barat demi meraih kemenangan di pemilu mendatang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Ya, kasus impor gula menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Tom Lembong diduga menerbitkan surat persetujuan izin impor dan memperkaya 9 pihak swasta. Sementara kasus korupsi timah menjerat Crazy Rich Helena Lim dan suami artis Sandra Dewi. Para tersangka terbukti merugikan keuangan negara senilai 300 triliun rupiah. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Dikasih Lembong terjerat dugaan korupsi impor gula pada tahun 2015-2016. Tom Lembong diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat persetujuan impor gula mentah pada tahun 2015 hingga 2016. Akibat keputusan itu, Tom Lembong dituduh telah memperkaya 9 pihak swasta dan merugikan negara. Total kerugian negara yang diakibatkan atas kasus ini adalah 578 miliar rupiah. Sidang kasus yang menjerat Tom Lembong masih bergulir. Terakhir, Jaksa Penuntut Umum membawa 8 orang saksi ke Pengadilan Tipikor untuk memperkuat bukti-bukti. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Selain nilai korupsi fantastik sebesar 300 triliun rupiah, nama-nama publik figur ikut terseret dalam kasus ini. Kejagung telah menetapkan 22 tersangka, termasuk diantaranya Crazy Rich Helena Lim dan salah satu suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Sempat divonis ringan, Harvey Muiz akhirnya mendapat vonis hukuman 20 tahun penjara. Harvey juga dihukum membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 8 bulan penjara, serta uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Sementara Helena Lim divonis 10 tahun penjara dengan hukuman denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, dan uang pengganti sebesar 900 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.